Halo sahabat-sahabatku, bertemu kembali kita di channel catatan harian pasien MSA dan Parkinson. Semoga di hari ini, pagi ini, sahabat-sahabatku dalam kondisi yang sehat, penuh semangat, masih bisa tersenyum dan bahagia. Itu yang harus kita upayakan supaya dalam menapaki perjalanan hidup ini sesuai apa yang kita inginkan, senantiasa bahagia dan bisa membahagiakan orang lain juga. Tentunya diri kita sendiri juga harus bahagia terlebih dahulu. Sahabat-sahabatku, di video kali ini kita akan bicara soal terapi dengan renang dan jogging. Genap 6 bulan pada tanggal 13 Mei yang lalu, saya dirawat oleh PT Mayora sebagai pihak yang membiayai, mengcover semua biaya dalam pengobatan para pasien MSA dan Parkinson yang dirawat di rumah sakit melalui screening yang bisa masuk dalam kualifikasi yang ditentukan oleh PT Mayora. Nah, selama 6 bulan pengobatan maksimal terhadap Parkinson yang saya derita, MSA yang saya derita, 6 bulan tremor bisa 95% berhasil hilang, sehingga tangan saya ini sekarang tidak bergetar lagi, kadang-kadang saja. Kemudian juga tenaga mulai ada. Salah satu ciri dari MS adalah terjadinya penurunan tenaga, atau dikatakan pasien menjadi tidak punya tenaga lagi, dan terjadi penurunan fungsi motorik, koordinasi motorik. Nah, selama 6 bulan dirawat dan sudah menjalani 1 kali stem cell dengan didukung pengobatan, obat-obat, dan juga dokter-dokter yang merawat, saya merasa sungguh bersyukur bisa keluar dari penderitaan MSA dan Parkinson ini. Obat-obat yang saya konsumsi lebih banyak untuk mengendalikan progresivitas Parkinsonnya. Yang MSA sudah tercover oleh stem cell. Nah, walaupun 6 bulan saya merasa sudah 95% itu berhasil, bukan berarti sembuh total ya. Sembuh total atau balik seperti semula itu sangat jarang, pasti masih ada bekas-bekasnya, sehingga yang sempurna adalah milik Tuhan. Yang pada kita adalah upaya untuk menuju sempurna. Nah, setelah mencapai 95%, kita tidak boleh hanya ongkang-ongkang saja, artinya terus menjadi pasien yang manja, mager, malas bergerak, kemudian malas minum obat dan sebagainya yang berhubungan dengan ranah pengobatan dan perawatan. Karena apa? Karena jika kita malas gerak, menjadi kaku semua, seolah-olah hasil dari pengobatan yang telah dilakukan itu nanti akan mubazir. Walaupun ikut fisioterapi itu pun juga sama, kalau tidak didukung oleh kita rajin untuk bergerak, rajin untuk olahraga, rajin untuk jogging misalnya, atau renang misalnya, sehingga memang harus mencerminkan pribadi yang disiplin terhadap apa yang harus dilakukan. Nah, itu
yang perlu kita ketahui bersama setelah kita dirawat dan dinyatakan sudah bisa mandiri. Nah, kita benar-benar mencoba untuk bisa mandiri. Jadi obat pun tidak harus diingatkan oleh orang lain. Obat sudah jadi kebutuhan pokok ya untuk saat ini. Dan jadwal minumnya juga harus acak. Tidak harus diingatkan, tapi kita sendiri juga ingat. Obatnya apa, diminum kapan, berapa kali sehari. Nah, seperti itu juga perlu ngecek dalam 1 bulan itu. Karena obat yang dikonsumsi tidak semuanya itu mudah dicari. Ada beberapa obat yang dicarinya susah, sehingga perlu jangka waktu yang agak lama untuk memesannya. Nah, itu perlu cek and recheck, kontrol dari pasien yang bersangkutan. Ya, bukan berarti tidak boleh untuk diingatkan, boleh diingatkan, tapi kita dari sebagai pasien ya harus lebih apa ya, lebih aktif, lebih proaktif untuk oh iya obatku masih atau tinggal sekian hari lagi sudah habis. Itu tentang obat. Nah, untuk apa namanya yang terjadi pada diri saya, untuk MSA dan Parkinson teratasi, tapi ada satu yang memang harus terlepas terpisah dari pengobatan MSA dan Parkinson. Ya, saya bersyukur pada Tuhan karena PT Mayora tetap mengobati walaupun itu bukan ranahnya, yaitu lumbar di antara ruas keempat dan kelima di tulang belakang itu menonjol sehingga mengencet saraf yang akhirnya menjadi seperti saraf kejepit, nyeri di punggung titiknya di titik tengah pinggang itu ya, atas tulang ekor, kemudian menjalar ke kaki kanan semuanya. Tapi puji Tuhan dengan berobat ke dokter ahli ortopedi yang tadinya itu disarankan untuk operasi, ternyata second opinion bisa dengan obat saja, dan sudah 3 kali periksa sudah lumayan banyak berkurang nyerinya, walaupun kadang-kadang masih berasa nyeri karena semakin hari semakin diturunkan dosis obat nyerinya. Kan tidak selamanya boleh minum obat nyeri, harus mungkin nanti dihentikan obat nyerinya supaya bisa tercover oleh tubuh kita sendiri, seperti itu. Nah, sekarang yang saya jalani adalah terapi yang membutuhkan kita tidak mager, tidak malas gerak, kita harus rajin, kita harus aktif bergerak. Nah, terapi yang saya lakukan sesuai dengan anjuran dari dokter yaitu jogging dan berenang. Ya, jogging memang wajib tiap pagi. Renang sementara saya harus tiap hari juga untuk mencapai kelenturan otot-otot di punggung dan di kaki, supaya paling tidak ototnya dan saraf bisa mapan, tidak terasa nyeri ketika untuk bergerak, seperti itu. Nah, ini kali ini atau jam ini saya baru saja montas dari kolam renang nih. Tadi pagi jam 5:30 jogging setengah jam, terus stretching, terus istirahat dulu, kemudian jam 8 baru masuk kolam. Ya, karena tidak bisa berenang, gayanya ya gaya seadanya. Tapi dari tidak bisa sama sekali karena sudah lupa 6 tahun tidak masuk kolam, seperti yang saya upload melalui video-video sederhana itu. Di mindset saya itu bisa berenang, mengapung, tapi ternyata ketika masuk pertama beberapa hari yang lalu ya, itu pulung ya tenggelam, tidak bisa mengapung, harus berlatih lagi ternyata. Perlu waktu 1, 2, 3 hari ya, untuk berlatih dan baru bisa ingat lagi dan bisa mengapung, seperti yang ada di video-video yang saya upload di channel ini. Nah, saya merasakan pagi ini kondisi saya segar, bugar, habis olahraga. Nah, bisa senyum kan? Ada yang bibitnya. Ya, dan saya merasa bahagia hari ini
karena dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk bisa bangun pagi sehat, kemudian semangat, bisa tersenyum, bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua. Nah, itu menjadikan rasa pagi ini, hari ini, rasa senang dan bahagia. Mudah-mudahan next berikutnya sampai sore dan besok pun akan terjadi kondisi seperti ini. Kita hanya berdoa dan berusaha saja seperti itu. Nah, teman-teman, sahabat-sahabatku semua, itulah yang saya lakukan di pagi ini dengan latar belakang beberapa yang saya sempat sampaikan tadi. Maka ya dari diri kita sendiri yang harus mengingatkan diri kita sendiri. Kita pasang alarm dalam diri kita sendiri juga, jam berapa, kapan, dan harus melakukan apa itu. Karena mau tidak mau harus mengakui kalau penyandang MSA dan Parkinson itu ya sedikit-sedikit sudah mulai ada lupa. Belum pikun sih, belum pikun, tapi ya karena gangguan di otak, sensor motorik juga kadang-kadang juga menjadi agak lupa juga apa yang harus dilakukan. Nah, maka harus banyak berbicara dengan orang, banyak membaca, banyak mendengarkan atau menonton televisi misalnya, ada berita apa dan sebagainya, itu kembali supaya otak kita kembali untuk beraktivitas. Kita gunakan lagi seperti itu. Seperti saya tertarik membuat channel ini, salah satunya yaitu terdorong ingin mendokumentasikan proses pengobatan saya. Dan saya bersyukur diberi kesembuhan. Di samping itu juga supaya otak itu juga ada kerja, ada pemicu untuk bekerja, untuk beraktivitas, untuk digunakan seperti itu. Nah, sehingga kalau memang ada di sana sini masih kekurangan, ya ini bagian dari yang saya bisa, dan masih banyak ruang-ruangnya. Harus menata kembali memori, menata kembali dokumen-dokumen yang ada di file-file folder-folder di dalam otak saya. Nah, sehingga mohon bantuan teman-teman juga, sahabat-sahabat semua, untuk seperti yang saya minta di awal, untuk klik tombol like, kemudian berikan komen kurangnya di mana channel ini dan bermanfaat tidakkah, seperti itu. Kemudian subscribe dan beri di-share ke teman-teman yang lain. Nah, untuk berikutnya saya lampirkan di sini video berenang dan jogging pagi hari ini. Semoga menginspirasi kita semua menuju sehat dan bugar. Terima kasih dan salam sehat semangat.
Demikian tadi sahabat-sahabatku, report dari kegiatan saya hari ini untuk menjaga kebugaran dan kesehatan biar tetap stabil kesehatannya setelah mengalami perawatan selama 6 bulan. Sayang kalau sampai dilupakan. Dan terima kasih. Kami masih mohon untuk saudara-saudaraku berkenan untuk klik tombol like, kemudian berikan komen, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain, supaya kami juga tahu untuk mengembangkan dan memperbaiki kurang-kurangan dari channel yang sederhana ini. Terima kasih, salam sehat semangat, ketemu di video berikutnya.